Gara-gara rombongan keluarganya lamban melakukan persiapan, mereka akhirnya jalan ketika hari sudah siang. Padahal, Ayu sudah tidak sabar ingin snorkeling atau menyelam di atas permukaan laut untuk melihat keindahan alam di bawah laut. Happy weekend pemirsa! Celeb On News kembali hadir dengan kabar-kabar seru dan terupdate seputar keluarga selebriti tanah air. Gak usah lama-lama, langsung kita intip yuk ada siapa aja. Ini kita snorkeling di sini. Iya, boleh terbang aja. Jengkelnya Ayu Ting Ting saat akan snorkeling di Pulau Menjangan. Aduh, ini mah sama aja deh, berangkat jam setengah 12. Kita kemana? Dia musuh aku nih. Begitulah ekspresi kejengkelan Ayu Ting Ting ketika akan berlibur ke Pulau Menjangan dan Pulau Tabuhan yang terletak di Selat Bali. Gara-gara rombongan keluarganya lamban melakukan persiapan, mereka akhirnya jalan ketika hari sudah siang. Padahal, Ayu sudah tidak sabar ingin snorkeling atau menyelam di atas permukaan laut untuk melihat keindahan alam di bawah laut. Rasa jengkel Ayu hilang setelah dia naik di atas kapal cepat. Sementara Ayu menikmati suasana laut, Ayah Rojak dan Umi Kalsum malah terlihat tegang ketika kapal yang mereka naiki berjalan dengan cepat. Akhirnya rombongan Ayu Ting Ting tiba di lokasi snorkeling. Saat sang pemandu wisata memberitahu lokasi snorkeling yang dekat dengan Pulau Menjangan, Ayu dan keluarga malah terlihat kaget dan takut. Waduh, kenapa ya? Ini kita snorkeling di sini. Iya, boleh terbang aja. Terus ya. Ngomongnya. Di sini. Di mana? Tuh. Dari kapal. Iya. Mana suratnya bukannya? Di sini, jeblos di sini. Apa timbul kalau pakai timbul. Belakang. Dijamin. Gampang. Setelah diberi penjelasan dan peralatan untuk snorkeling dikeluarkan, barulah Ayu Ting Ting dan keluarga siap untuk melakukan snorkeling dan terjun ke laut. Kebun gimana kebun? Belum dikasih Sandalnya lepas. Udah kasih sabun. Orang maskernya baru. Doakan aku ya. Duduk. Iya. Guys, bisa nggak? Muat. Sini. Aku pegangin sini. Dikit dulu. Mana dia? Apuk aja dulu. Apa dia? Guys. Terus ya pelan-pelan ke bawah. 1, 2, 3. Iya. Bisa deh. Ya. Bisa. Ayo semangat. Ini panas dingin itu. Dalam. Bismillah ya. Asik. Aman dong. Lihat bawah. Keraguan dan ketakutan yang sempat dirasakan Ayu Ting Ting dan keluarga saat akan turun ke laut tidak terjadi lagi saat mereka melakukan snorkeling ke lokasi yang berbeda. Bahannya masih dipakai nggak? Iya, benar.
Ketemu saat liburan ke Bali, King Fahz tanyakan Al-Quran pemberiannya ke Arsy. Bertemu saat liburan panjang tahun baru di Pulau Bali, keluarga Fairuz dan keluarga Anang Ashanty menghabiskan waktu bersama di pantai Jimbaran. Mereka makan di tepi pantai dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Sayangnya pada momen itu, suami Fairuz, Sony Septian, tidak ikutan. Loh, kok? Salim dong sayang. Salim dong Ejas. Mana suami? Dia lagi syuting di Jakarta, Mas. Loh, dia nggak ada. Jadi dia tuh datang di sini, terus nanti 2 hari karena kan lagi syuting di Ya Allah. besok baru datang lagi. Kita sekarang tuh dia sama gula aja udah aku batasin. Gula pasir yang manis-manisnya yang boba-boba gitu ya. Dengan manis dari Iya benar. Arsya mau coba apa aja, baru nanti kalau dia suka dia nikmat. Ya, kalau dia enggak dia nggak mau lagi. Pada momen makan bersama itu, Fairuz, Anang Ashanty juga terhibur oleh perilaku serta celotehan anak-anak mereka. Ya, Fahz, Arsy, dan Arsya ngoceh mengenai menu seafood yang mereka santap. Pertama kali Arsya makan kerang. Ayo ya. Enak loh. Kayak gurita. Tahu nggak kalau makanan favorit aku sama Didi? Kalau makan sushi apa? Gurita mentah. Oh itu mereka berdua. Ih kalau udah makan itu berdua. Nenek. Tapi nggak bentar sih. Sama Arsya makannya mateng. Aku mentah. Ya Arsi lihat tuh cuma makan ikan diginiin, doang Bun. sama nasi. nasi dia suka Dia banget. makannya standarisasi banget. Kadang cuma nasi doang dia mau makan. Enggak beneran. Enggak ya, mama. I'm on vacation every Selain makan bersama, anak-anak Fairuz dan Anang Ashanty juga main bareng di hamparan pasir pantai Jimbaran. Mereka bermain engklek, permainan tradisional anak Indonesia dengan riang gembira. single day cause I love my Jadi occupation. hari ini guys kita lagi playdate di Jimbaran. Nah ya kubur. Kalau misalkan si Arsya masukin kakinya ke sini tahan lah guys. Jangan ini kita mau ya kita kubur. Oke, kubur. Kubur. Jangan. Ini bisa dikit. Ya guys, akan saya ajarkan. Itu kamu ambil dulu. Kamu lompatin namanya. Namanya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau setelah dilempar batu. Yang mengejutkan saat sedang main bersama, King Fahz tiba-tiba melontarkan kepada Arsy mengenai Al-Quran yang pernah Fahz berikan kepada Arsy, serta hafalan Al-Quran Arsy. Waduh, jawaban Arsy apa ya? Qurannya masih dipakai nggak? Iya, benar. Sekarang Al-Qurannya sampai surat apa? Surat apa ya lupa? Apa? Al-Balad. Lu masih Al-Balad? Ayat berapa? Udah mau selesai. Lah, aku kasih mau biasa Al-Balad. Kalau kaking? Al-Mudassir, alhamdulillah. Masya Allah. 3 surat lagi menuju hatam. Masya Allah, amin. Kamu udah ikut berapa? Kamu udah ikut berapa? Enggak lah. Kira pada ngapain? Bumi, Miska. Aku mau ke belakang. Kan salju. Desta dan Natasha liburan bareng ke Jepang. Hari menuju rujuk makin dekat. Di akhir tahun 2023 silam, nyaris sebulan penuh netizen menggemakan seruan agar Desta dan Natasha rujuk. Mengingat pasca resmi bercerai, keduanya justru terlihat kompak untuk urusan anak-anak. Nah, di awal tahun 2024 ini, seruan itu makin kencang lagi. Usai mereka berdua ketahuan berlibur bareng ke Jepang. Memang sih, tak ada satupun gambar, baik foto ataupun video, yang memperlihatkan mereka bersama. Apalagi berdua.
Tapi dua insan ini kompak mengunggah videonya bersama anak-anak mereka, Megumi, Miska, dan Miguel. Hera pada ngapain? Bumi, Miska. Aku mau ke belakang. Makan. Kan salju. Iya. Di sisi lain, di akun media sosial Natasha juga mengunggah momen yang mirip. Di tempat yang sama pula, bahkan disertai juga dengan foto-foto serta video dirinya yang juga sangat bahagia menikmati liburan tahun barunya di negeri Sakura. Jalan-jalan dengan anak-anak, berburu es krim khas negeri Sakura, hingga bermain ski. Bisa. Oke. Nice. Bikin pizza. Oops. Mungkin baik Desta maupun Natasha memang tak ingin terlihat bareng, mengingat mereka bukan lagi pasangan suami istri. Apalagi Natasha kini makin istiqomah dengan hijrahnya. Tapi netizen kan super lincah, serba gercep. Nggak bisa deh ditutup-tutupin. Memang timbul pro dan kontra di balik realita bahwa Desta dan Natasha bersama anak-anak berlibur bareng ke Jepang. Tapi yang pasti, apa yang dilakukan Desta dan Natasha ini adalah salah satu contoh bijak. Mereka tetap kompak menjadi ayah dan bunda bagi Megumi, Miska, dan Miguel. Bocah-bocah tetap merasakan orang tua yang utuh. Ibu nggak hamil aja. Enggak hamil lagi. Apa? Enggak deh hamil lagi. Sama. Kenapa kamu pengen nyari lagi? Hah? Ayah bisa nggak punya adik? Karena ayah. Kenapa? Soalnya ayah nanti makin banyak tangisan. Ayah, tapi ibu mau. Ayah. Enggak, ibu nggak mau. Enggak, ibu nggak mau. Enggak, ibu nggak mau. Ibu nggak pernah mau lagi. Iya, ibu bilang sama ayah. Ini sih anak kamu yang ketiga nih, yang cowok masukin Lego ke hidungnya berdarah, ya kan? Gimana emang? Kok anak kamu doang bilangnya? Memang anak kamu, anak kita. Ya ampun, gimana ya? Iya maksudnya, ibu cuma Kayak bercanda gitu loh. kayak bercanda, anak kamu nih, gitu. Momen terbaru berlibur bareng ke Jepang menambah deret fakta kompaknya kembali Desta dan Natasha. Setelah sebelumnya Desta hadir di makan malam yang digelar keluarga Natasha. Kemudian Natasha ketahuan support khusus Desta yang tanding tenis. Terus keduanya juga seirama jagain Miguel saat sunat. Tak salah kalau menggema lagi tagar Desta Natasha rujuk. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok, dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Komunikasi pokoknya aku sama Desta tetap baik pastinya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik ya. Jadi hari ini kita mau ajak anak-anak lihat USG yang pertama kali mereka lihat calon adiknya yang diberi. Hamil anak perempuan, Dude tak izinkan Alisa bekerja. Harapan Dude Herlino dan Alisa Subandono memiliki anak perempuan terwujud. Dari hasil USG kehamilan Alisa atau Ica, yang kini sudah berusia lebih dari 22 minggu, dokter menyatakan jika janin dalam kandungan Ica berjenis kelamin perempuan. Mengetahui sang istri hamil anak perempuan, Dude jadi overprotektif. Begitu juga dengan Rendra dan Malik, kedua buah hatinya. Kau hadir menyejukkan hatiku, kau anugerah. Bener. Perempuan adiknya. Kalau abang-abangnya sekarang tiap hari ngobrol sama adiknya ya, ngomong di perut ya kan.
Ade udah bangun belum? Masih tidur aja nih ya. Mereka mau main bola pun bilang, abang main bola. Ya tetap dibatasi lah gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa udah kayak agak capek dikit, itu langsung istirahat dulu gitu. Selain meminta Ica tidak bekerja, Dude juga berusaha membuat mood istrinya itu tetap terjaga dan selalu happy. Untuk itu, Dude melibatkan kedua putranya, Rendra dan Malik, agar mereka juga mulai memiliki rasa sayang terhadap calon adiknya. Jadi kita mulai bangun bonding gitu ya antara abang-abangnya sama adiknya, calon adiknya mau lahir, supaya kita nggak mau nanti misalnya nih ada beberapa hal, misalnya nanti ada kecemburuan ya, dia merasa kok adiknya terus yang diurusin gitu ya, jadi perhatiannya agak terbelah gitu kan. Jadi ya pelan-pelan kita coba bangun sayangnya abang-abangnya ke adiknya, supaya nanti dia merasa dia juga ikut bisa sayang gitu. Tak heran jika baru-baru ini Dude memboyong Ica dan anak-anak berlibur ke Bali. Dan inilah momen bahagia mereka saat di Bali. Inilah Meja. Ya Allah. Ayo, ayo. Sebelum habis. Oke. Dekat aja, asal nggak apa-apa. Pada apa nih kasih kan daripada kasih. Sedot ya? Ini kayaknya masih pada bayi semua. Oke semua. Jangan